Hai Sobat Zero Waste, kembali lagi sama aku Muriel, founder dari Zero Waste Indonesia. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat semua ya. Sesuai di judulnya, di video kali ini aku akan membahas mengenai produk alternatif dari female hygiene atau yang berhubungan dengan menstruasi wanita. Selama ini kan kita biasanya pakai pembalut sekali pakai atau tampon ya, walaupun jarang kalau di Indonesia karena harganya mahal juga. Tapi keduanya itu adalah produk sekali pakai yang kalau selesai dipakai kita buang ke tempat sampah. Yang dimana dia akan menumpuk aja karena sulit sekali terurai dan hampir tidak bisa didaur ulang karena sudah terkontaminasi. Kalau misalnya kita ngitung satu cycle wanita itu sekitar 5-7 hari dalam 1 bulan. Bayangkan seumur hidup kita sebanyak apa gitu. Nah, di Zero Waste Indonesia kami punya 2 produk alternatif untuk produk sekali pakai seperti pembalut dan tampon. Produk alternatifnya itu apa? Seperti yang kalian mungkin udah tahu sebelumnya. Yang pertama pilihannya itu ada menstrual cup yang bentuknya seperti ini dan ada menstrual pad gitu yang bentuknya seperti ini, seperti pembalut. Oke, aku jelasin sedikit ya mengenai menstrual cup. Buat yang belum tahu menstrual cup itu apa, menstrual cup itu adalah seperti cangkir yang berbentuk kayak gini, yang dia dimasukkan ke dalam vagina dan dia bekerja untuk menampung darah yang keluar dari rahim kita atau darah menstruasi kita. Berbeda dengan pembalut atau tampon yang menyerap gitu ya, dia ini tidak menyerap tapi menampung. Jadi sebetulnya dia lebih sehat dan juga lebih aman khususnya buat yang punya kulit sensitif. Yang dijual di website kami itu brandnya adalah Organic Cup, tapi banyak sekali brand-brand di luar sana. Kalian bisa mencari sendiri dan melihat preferensi kalian apa. Tentunya silikon dan bahan yang digunakan ini udah memiliki sertifikasi kesehatan. Dia biasa digunakan untuk medical products, jadi sangat aman untuk dipakai, tapi jangan lupa untuk selalu disterilkan. Nah, kalau aku boleh review, aku sempat menggunakan ini dan nyaman sekali. Mungkin di awal agak aneh gitu ya masukinnya, tapi setelah 3 cycle udah mulai normal, udah biasa gitu memasukkan dan mengeluarkannya. Super simple dan suka lupa juga nih kalau ini ada di dalam karena nggak kerasa. Menstrual cup ini tentunya berbeda-beda tergantung dengan flow menstruasi dari setiap wanita. Ada yang bisa bertahan 4 jam, 6 jam, 8 jam, bahkan sampai 12 jam. Dan sebetulnya dengan menggunakan menstrual cup kita juga jadi belajar lagi anatomi tubuh, kita belajar anatomi diri kita. Kita jadi tahu seberapa banyak flow menstruasi kita, karena di sini juga ada mililiternya. Sebetulnya nggak sebanyak yang terlihat di pembalut loh. Kita jadi tahu bentuk dari rahim kita karena ada yang dia itu rahimnya turun. Kalau misalnya rahimnya turun, dia kadang-kadang itu stemnya akan muncul keluar yang dimana dia bisa digunting. Ada yang rahimnya tinggi, dimana tuh harus dimasukinnya lebih tinggi dan sebagainya. Jadi nanti di deskripsi di bawah aku akan taruh beberapa informasi yang kalian bisa lihat gimana cara pemakaian dan sebagainya. Buat aku yang sudah menikah ini sangat nyaman, tapi memang ada beberapa concern dari teman-teman yang belum menikah. Apakah ini bisa mengakibatkan selaput darah robek gitu? Dan jawabannya adalah ada kemungkinan bahwa selaput darahnya bisa robek, tapi itu semuanya tergantung ke kalian. Karena sebetulnya keperawanan itu tidak hanya dinilai dari utuhnya selaput darah gitu kan ya. Jadi itu kembali lagi ke kalian, pilihan kalian seperti apa. Nah, kalau misalnya masih takut, masih ngeri, mikir yang enggak soal menstrual cup ini gitu, mau yang konvensional aja nggak ada masalah.
Dan aku pun juga seperti itu, entah kenapa setelah melahirkan kemarin lebih prefer untuk pakai menstrual pad. Rasanya lebih nyaman aja sih, nggak harus masukin sesuatu ke dalam vagina. Nah, kalau menstrual pad itu seperti pembalut pada umumnya biasa. Bentuknya juga seperti ini. Ada 3 size, yaitu yang small, ini yang small. Terus ada yang medium dan ada yang large. Perbedaannya seperti ini. Untuk yang small itu tipis dan gak ada insert ekstra di dalamnya. Ini cukup kalau misalnya lagi hari-hari terakhir udah mau selesai gitu ya. Atau misalnya buat yang suka keputihan, ini bisa banget untuk dipakai dan aman banget. Terus yang medium sama yang large ini dapat ekstra insert di dalamnya kayak gini. Ini bisa dimasukkan ke lubang sini. Ini sebagai ekstra penyerapan. Permukaannya halus banget untuk dipakai, jadi nggak usah takut kulitnya sensitif gitu. Dicucinya juga dicuci biasa. Lebih baik pakai deterjen yang natural, bisa pakai lerak, bisa pakai deterjen natural atau deterjen bayi misalnya. Kelebihan dari ini tentunya dia konvensional, bisa ditaruh di atas underwear kita seperti biasa, nggak perlu masukin apa-apa. Kekurangannya adalah kalau misalnya bisa disebut kekurangan, itu adalah nyucinya. Jadi setiap kita udah selesai menggunakan, misalnya sekitar 4-6 jam kita mau ganti, itu harus dikucek. Dan buat yang nggak biasa untuk mengucek dan melihat daerah menstruasi kita mungkin agak aneh, tapi tentunya itu bisa terbiasa. Dan dengan bahan ini itu relatif gampang hilang. Kita bisa pakai sabun batang atau sabun apa aja yang ada di situ untuk menguceknya. Menstrual pad juga punya motif yang macam-macam, yang lucu-lucu kayak gini, lucu banget kan. Terus ada yang polos-polos juga. Ini semuanya ada di websitenya Zero Waste Indonesia kalau teman-teman pengen ngeliat-liat ya. Harganya juga nggak mahal. Kalau Organic Cup ini harganya 350.000, range 350 sampai 400.000. Kalau menstrual pad itu range-nya 28.000 sampai 45.000 kalau aku nggak salah, sekitar segituan. Jadi sangat terjangkau. Tapi kita mungkin perlu kayak beberapa lah, mungkin 6 sampai 8 gitu dalam sekali cycle. Terus dari ini kalau misalnya kita pakai menstrual pad, jangan lupa untuk punya yang namanya wet bag. Wet bag ini kalau misalnya kita pergi-pergi, ini yang ukuran small, ada yang besar juga. Kalau misalnya kita pergi-pergi terus kita harus ganti di jalan, nah yang kotor kita bisa masukin ke dalam wet bag ini. Dia waterproof. Gitu. Jadi sebetulnya ada alternatif dari barang-barang sekali pakai yang biasa kita pakai. Kita hanya harus lebih kritis dan mencari tahu, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian untuk lebih yakin dalam berganti dari yang sekali pakai ke yang reusable. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih komen, like juga. I will see you in the next video. Bye.